2 bulan sebelum terjadi tsunami ini, yakni pada pertengahan Oktober tahun 2018, Wan Sehan atau Habib Sehan yang dikenal sebagai seorang waliullah, berdiam diri selama 4 hari dan enggan pulang di pesisir pantai Jakarta. Konon beliau juga menyebutkan akan ada bencana dalam waktu dekat. Bersamaan dengan peristiwa ini, muncul banyak sekali hewan ubur-ubur di pesisir pantai Jakarta kala itu. Mungkinkah dua pertanda ini ada kaitannya dengan gelombang tsunami yang terjadi? Simak videonya hingga selesai. Sebelum video ini dilanjutkan, tonton juga video sebelumnya. Petilasan Prabu Angling Dharma. Lihat linknya pada deskripsi atau pojok kanan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi Pantai Karangbolong di ujung barat Pulau Jawa. Dinamakan Karangbolong disebabkan karena terdapat sebuah karang yang bolong. Begini penampakannya. Pantai Karangbolong merupakan kawasan pesisir yang berlokasi di Desa Karangbolong, Karangsuraga, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten. Pengunjung yang masuk ke Pantai Karangbolong dikenai biaya sebesar Rp15.000 per orang. Dan parkir kendaraan roda 4 Rp20.000. Menurut legenda, Pantai Karangbolong masuk di wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul, dipimpin oleh seorang abdi kinasih yang bernama Prabu Rakata. Konon, ketika masa peradaban Hindu-Buddha di Nusantara masih berjaya, pantai ini adalah tempat untuk mencari berbagai ilmu kesaktian. Konon disinilah tempat untuk mendapatkan ilmu Batara Karang, di mana pemilik ilmu ini tidak bisa mati. Karangbolong, dahulunya, dipercaya sebagai jalan masuk menuju istana gaib yang ada di wilayah pantai Banten. Pada masa pemerintahan Kesultanan Banten, Pantai Karangbolong bernama Pantai Karangsuraga. Pantai ini berjarak kurang lebih 100 km dari kota Jakarta. Disinilah letaknya. Pantai ini adalah salah satu pantai yang terkena gelombang tsunami pada 2018 silam. BMKG, konon tidak dapat mendeteksi gelombang ini disebabkan ada masalah dengan alat pendeteksi dini gelombang tsunami yang tidak berfungsi. 2 bulan sebelum terjadi tsunami ini, yakni pada pertengahan Oktober tahun 2018, Wan Sehan atau Habib Sehan yang dikenal sebagai seorang waliullah, berdiam diri selama 4 hari dan enggan pulang di pesisir pantai Jakarta. Konon beliau juga menyebutkan akan ada bencana dalam waktu dekat. Bersamaan dengan peristiwa ini, muncul banyak sekali hewan ubur-ubur di pesisir pantai Jakarta kala itu. Mungkinkah dua pertanda ini ada kaitannya dengan gelombang tsunami yang terjadi? Hal ini bisa saja berkorelasi, karena saat itu perkataan Habib Sehan diartikan untuk tidak dekat-dekat dengan pantai Laut Jawa. 2 bulan setelah peristiwa Habib Sehan dan ubur-ubur ini, terjadilah tsunami yang memporak-porandakan pantai barat Pulau Jawa. Peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa tragis di mana terjadi pada jelang pergantian tahun menuju 2019, sehingga lokasi kejadian sedang ramai dikunjungi. Tercatat korban tewas lebih dari 400 orang, 7.000 orang luka-luka dan puluhan orang hilang. Tragedi ini kemudian dikenal dengan tsunami Selat Sunda. Namun, bagi para pelancong, tidak perlu takut untuk mengunjungi pantai ini. Karena saat video ini dibuat, keadaan sudah kembali normal seperti sedia kala. Ini adalah salah satu view yang bisa kita nikmati setelah menaiki bukit atau batu karang di Karangbolong. Menuruni sedikit turunan dari atas batu karang, kita akan bisa langsung menyaksikan deburan ombak yang menghantam karang. Terdapat gazebo, yang bisa kita gunakan berteduh, baik saat hujan maupun panas. Sayangnya, satu gazebo tidak bisa kita jangkau. Disebabkan karena saat ke sana, pantai sedang pasang. Saat malam hari, terkadang ada beberapa peziarah yang datang ke tempat ini. Meskipun saya tidak berhasil mengorek keterangan tentang petilasan atau dengan tujuan apa para peziarah datang kemari, saya dapat menyimpulkan bahwa pantai ini tidak sekadar pantai. Melainkan juga ada misteri tersembunyi di baliknya. Namun, hal ini tentu tidak mengurangi keindahan Pantai Karangbolong ini. Jadi, selamat bertualang.